Halo, jumpa lagi dengan Rumah Rias Ani Laras. Kali ini saya dapat job, yaitu untuk merias wajah untuk remaja. Dengan looknya kali ini adalah natural look, flawless, tepatnya tanpa menggunakan bulu mata palsu ya teman-teman. Untuk stepnya seperti biasa, jadi kita aplikasikan terlebih dahulu primer atau sebelumnya udah dibersihkan ya wajahnya teman-teman. Jadi kemudian kita aplikasikan setting spray, primer, kemudian baru foundation. Nah, untuk pengaplikasian foundation ini jangan lupa untuk hasil lebih maksimal dan tidak belang, itu jangan lupa untuk pengaplikasiannya kita tap-tap sampai merata. Jadi tidak ada bagian yang tertinggal. Kalaupun misalnya di bagian leher nanti tidak sampai ke bagian leher banget, nggak masalah ya teman-teman, karena nanti looknya adalah untuk make up berhijab. Jadi untuk leher nanti kan tertutup sama hijab, jadi tidak harus sampai ke leher foundation dan bedaknya. Kecuali kalau teman-teman nanti make upin yang tanpa hijab, itu untuk bagian leher itu wajib disamakan warnanya dengan tone bedak atau tone foundation di bagian wajah. Jadi leher dan wajah nanti warnanya atau tonenya harus sama. Nah, karena untuk make upnya nggak mau yang terlalu tajam, jadi untuk shading pipi nanti saya skip ya teman-teman. Shading dalam pipi saya skip, jadi cukup shadingnya di hidung aja. Kalau untuk di hidung itu shading bagi saya itu wajib ya teman-teman. Kecuali kalau untuk di pipi itu boleh pakai, boleh enggak. Tapi kalau looknya bagi-bagi pipi yang tembem dan terutama bagi mereka yang tidak berhijab, itu lebih baik shading pipinya, shading dalamnya itu harus kita aplikasikan. Jadi untuk memberikan efek tirus. Nah, kemudian kita aplikasikan bedak tabur. Jangan lupa untuk di bagian bawah mata itu sebelum kita aplikasikan bedak tabur, kita arahkan customer atau model kita itu melihat ke atas. Jadi kita tap-tap dulu bagian kantung matanya, baru kita aplikasikan bedak tabur untuk menghindari adanya lipatan atau garis crack di bagian bawah mata. Jadi nanti bagian kantung matanya tertutup dengan sempurna. Begitu juga halnya untuk di bagian kelopak mata dan dahi. Jadi sebelum diaplikasikan bedak tabur, kita tap-tap dulu menggunakan spons atau beauty blend. Baru setelah rata, nggak ada garis-garis lagi, baru kita aplikasikan bedak tabur. Setelah itu, baru kita sempurnakan menggunakan bedak padat. Setelah bedak padat teraplikasikan, kita lanjutkan yaitu di bagian alis. Pertama-tama, kita buat bingkainya terlebih dahulu, yaitu menggunakan pensil alis. Untuk bentuknya, sesuai dengan ciri khas tangan kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, nanti kalau bingkainya sudah terbentuk, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi bagian dalam alis atau bagian dalam bingkai alis, yaitu menggunakan eyeshadow matte warna coklat. Atau kalau teman-teman mau menggunakan eyebrow yang
padatnya boleh, monggo silahkan. Atau kalau teman-teman ada yang lebih suka menggunakan eyebrow yang pomade atau gel, boleh juga. Seenaknya, senyamannya tangan kita aja. Yang penting pengaplikasiannya dengan rata ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya nih ya teman-teman, karena untuk lightingnya, karena ini menggunakan kamera HP, jadi wajar maaf kalau untuk cahayanya naik turun ya. Jadi kadang-kadang lebih putih, kadang tone-nya juga turun. Jadi mohon maaf. Nah, setelah bingkainya terbentuk, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi bagian dalam alis. Itu kalau saya pribadi keseringan itu menggunakan eyeshadow bubuk yang matte atau menggunakan eyebrow yang padat. Boleh, silahkan yang berupa compact. Saya pribadi jarang ya menggunakan eyeshadow pomade, karena saya lebih nyaman itu menggunakan yang eyeshadow bubuk padat begitu, seperti eyeshadow matte begitu. Jadi hasilnya akan lebih natural dan lembut. Kita sikat-sikat, kita ratakan warnanya. Jangan sampai ada yang tebal tipis. Dan kita baurkan ke arah bagian depan atau bagian pangkal alis. Kita samakan kanan dan kiri. Jangan lupa untuk selalu menyapu bagian bawah alis atau bagian-bagian wajah yang terkena serpihan dari eyeshadow matte yang telah kita aplikasikan di alis. Nah, proses berikutnya yaitu pembuatan serat alis. Yang pertama yaitu kita laminating dulu. Kita aplikasikan lem bulu mata, kemudian kita sikat menggunakan spoolie. Dengan sendirinya alis akan tersisir dengan rapi. Selain itu juga bulu-bulu alis akan tertidur dengan berjajar rapi ya teman-teman. Jadi kalau saya sering menggunakan lem bulu mata itu karena alis aslinya itu bulu alisnya tidak akan ngejeplak sampai kapanpun, sampai acara selesai pun insya Allah tetap aman ya, nggak ada alis yang ngejeplak. Jadi mereka tetap tertidur menempel dengan rapi. Tapi kalau pakai lem kertas, saya nggak yakin bahwa alis akan awet tertidurnya. Kebanyakan keseringan itu selalu akan terlepas dan ngejeplak. Nah, setelah kita aplikasikan lem bulu mata ke bagian alis, lalu kita lanjutkan dengan merapihkan bentuk alis atau bingkai alisnya, terutama di bagian bawah alis. Itu menggunakan sisa foundation yang tadi kita pakai. Atau kalau mau menggunakan concealer juga boleh. Kita rapikan pelan-pelan supaya garis concealernya tidak keriting. Jangan lupa untuk menutup bagian bawah alis itu kita ratakan, termasuk di bagian bulu-bulu alis yang tadi sudah kita lem. Dan kita blend, jangan sampai belang. Kita rapihkan bagian ujungnya supaya terbentuk lancip dan rapih. Kemudian
Setelah kita tutup sisa-sisa dari di luar bingkai alis yang sudah kita rapihkan, itu concealernya atau sisa foundation yang sudah kita aplikasikan tadi, itu kita tutup menggunakan bedak padat atau compact ya teman-teman. Jadi nanti supaya teksturnya lebih kering untuk mempermudah kita untuk membaur mengaplikasikan eyeshadow. Nah, setelah kita bersihkan sisa-sisa bedak tadi, kita lanjutkan dengan mengarsir serat-serat alis, yaitu dengan menggunakan spidol alis warna coklat atau eyeliner yang warnanya coklat tua. Kita arsir-arsir pelan-pelan, kita rapihkan bagian ujungnya sampai berbentuk lancipnya rapih ya teman-teman. Kita seimbangkan bentuk kanan dan kirinya supaya sama. Kita sempurnakan. Kita isi bagian-bagian yang kosong, kita arsir-arsir. Jangan lupa untuk di bagian pangkal depan, itu kita arsirnya jangan terlalu padat ya teman-teman. Kita boleh bantu dengan menggunakan brush juga untuk meratakan. Maaf ya teman-teman, nih sempat customer saya ngantuk jadi karena makeupnya pagi, jadi masih nguap-nguap. Oke, kita lanjutin lagi, yaitu untuk bagian mata. Kita aplikasikan eyeshadow, karena looknya ke arah-arah Korean look. Ya, walaupun Korean looknya ala-ala saya ya teman-teman. Yaitu kita aplikasikan eyeshadow warna pink, pink peach gitu. Jadi jangan terlalu merah banget ya teman-teman. Cukup menggunakan satu warna eyeshadow saja. Kita baur-baurkan di bagian tengah kelopak itu lebih tua. Kemudian semakin menepi, semakin menipis. Kita blend-blend. Kita ratakan. Dan untuk keseimbangannya kita samakan kanan dan kirinya. Bagian mata kanan dan mata kiri itu luasnya atau untuk baurannya itu seberapa, kita seimbangkan. Jangan lupa untuk bagian bawah mata, sudut luarnya, kita aplikasikan juga eyeshadow dengan warna yang sama dengan kelopak mata. Yaitu masih sama-sama pink muda atau peach. Kita bersihkan sisa-sisanya supaya tidak ada yang bertaburan atau belepotan. Takutnya ada sisa yang kita nggak sengaja dan kebaur di bagian pipi ya teman-teman. Setelah itu kita aplikasikan untuk eyeshadow shimmer atau glitternya. Kalau mau hasil lebih maksimal, kita cukup bisa menggunakan jari untuk mengaplikasikan glitternya supaya hasilnya lebih lembut. Kita kasih warna yang nude, sedikit ke putih atau ke pink begitu. Jadi pinknya pink-pink muda ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan glitter halus dari Novo. Jadi glitter dari Novo ini bagus ya teman-teman. Jadi dia itu glitternya nggak terlalu besar-besar. Jadi glitternya tuh kecil-kecil, halus, tapi untuk bling-blingnya tuh dapet gitu. Nah, untuk memberikan efek mata yang lebih segar, kita aplikasikan eyeliner yang mengkilat warna silver.
Ini saya menggunakan produk dari Silky Girl. Jadi eyeliner silvernya saya menggunakan produk dari Silky Girl. Kita baurkan, kita rapihkan. Nah, kemudian ini karena berhubung nggak pakai bulu mata palsu, jadi untuk bagian mata cukup kita aplikasikan eyeliner yang tipis aja, jadi nggak terlalu lebar ya teman-teman. Karena di sini looknya adalah look yang natural, jadi eyelinernya yang tipis-tipis aja. Cukup yang dipertebal itu di bagian outer cornernya, di bagian luarnya aja. Untuk bagian tengah dan depan atau pangkal sudut mata itu cukup tipis-tipis aja. Perlahan-lahan aja kita arahkan ke customer atau model kita itu untuk melihat ke bawah. Jangan merem ya teman-teman, kalau merem kebanyakan keseringan itu eyelinernya malah bleber nempel ke bagian bawah mata. Makanya keseringan kalau pengaplikasian eyeliner itu saya arahkan customer saya itu untuk melek tapi ngelihat ke bawah. Nah, kita bantu jari kiri kita untuk menarik kelopak matanya untuk mempermudah mengaplikasikan spidol eyelinernya. Baru kita lanjutkan untuk step berikutnya, yaitu shading hidung bagian luar. Maksudnya bagian luar itu stepnya setelah bedak ya teman-teman. Kalau shading dalam itu setelah foundation. Kalau shading luar itu setelah bedak, di atas bedak gitu. Jadi untuk shading itu saya ada 2 kali. Jadi ada 2 step, yaitu shading dalam dan shading luar. Nah, setelah shading luar kita aplikasikan, kita lanjutkan dengan memberikan sentuhan highlighter. Di sini saya menggunakan highlighter warna putih, produk dari Hojo. Kenapa saya menggunakan produk highlighter warna putih? Karena warna putih itu memberikan efek, selain memberikan efek mengkilat, dia juga warnanya tegas ya, warna putihnya. Ya, kalau warna gold itu kebanyakan warnanya mengkilatnya dapat, tapi warnanya mendem. Jadi untuk meng-highlight, saya lebih suka warna putih. Begitu. Jangan sampai lupa kita berikan sentuhan highlighter juga di tulang alis bagian bawah alis. Tulang alis bagian bawah alis, gimana ya? Ya oke lah, begitulah pokoknya. Oke, proses makeup kita sudah hampir selesai. Tinggal pengaplikasian blush on ya teman-teman. Blush on sama lipstick. Kali ini untuk blush on saya menggunakan warna pink dari Makeover. Nah, untuk blush on kali ini saya mengaplikasikannya nggak ke arah bawah ya, tapi ke arah hidung. Ke arah hidung, agak ke atas gitu. Karena looknya adalah Korean look begitu. Jadi untuk blush on-nya kita tarik ke arah puncak hidung. Dan di hidungnya kita pulaskan juga, kita kuaskan blush on sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Untuk memberikan looknya sedikit-sedikit sedikit-sedikit manja lah buat anak-anak remaja gitu maksudnya. Nah, setelah blush on teraplikasikan, jangan lupa sentuhan highlighter di bagian pipi, tulang pipi. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman.
Secukupnya saja. Oke, untuk terakhir stepnya adalah lipstick. Di sini saya aplikasikan ombre lips. Step pertamanya yaitu kita kuas-kuaskan blush on warna pink muda atau peach, pink muda begitu, ke seluruh bagian bibir dan kita lebihkan keluar dari garis bibir. Kita brush sampai ke bagian-bagian di luar garis bibir. Nah, kalau sudah, baru kita bersihkan menggunakan kuas yang bentuknya kayak sapu. Ya, itu untuk fungsinya membersihkan sisa-sisa yang tidak kita inginkan. Kemudian baru kita aplikasikan warna pink muda lipstiknya. Kita baur-baur dulu. Yang pakai lipstik yang nude, yang matte boleh. Mau yang lipstik sedikit glossy juga boleh. Sedikit aja di bagian, jangan terlalu keluar dari garis bibir kalau yang ini ya teman-teman. Kalau yang blush on tadi keluar sampai garis bibir, sekarang lebih agak masuk ke dalam. Kemudian step yang ketiga yaitu pengaplikasian warna yang lebih gelap, lebih tua, yaitu warna-warna merah tua atau merah marun. Kita blend-blend. Kita ratakan secukupnya aja, jangan terlalu banyak, takutnya nanti kalau terlalu banyak dia akan keluar sampai menutup full ke garis bibir. Jadi karena di sini looknya ombre, jadi cukup di bagian dalam saja. Nah, jadi gradasi antara lipstiknya warna tua di tengah atau di dalam, yang warna muda itu di bagian luar. Oke, kurang lebih seperti inilah looknya. Tinggal kita melanjutkan untuk ganti baju dan pengaplikasian atau pemasangan hijab dunya. Kita lihat seperti apa look endingnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.